Halo semua, selamat datang di channel Kang Ulik. Channelnya Tukang Ngulik. Sebelum kita lanjut ke video ngulik, jangan lupa untuk support channel ini ya, dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat ngulik! Oke Sobat Ulik, jadi di video kali ini kita akan coba berbagi tips gimana caranya untuk memperlancar PC atau laptop kita, jadi kinerjanya nggak terlalu lambat gitu ya. Tapi ini cuma untuk hal-hal standar lah gitu, basic, supaya nanti komputer kita setidaknya bisa bekerja secara optimal seperti itu. Nah, mungkin di sini sekarang saya akan berbagi 5 tips ya. Oke. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan enable disable startup program. Caranya ini biasanya untuk Windows 10, teman-teman tinggal klik di taskbar ini, klik kanan, kemudian ada task manager. Nah, ini ada startup. Nah, di sini teman-teman bisa pilih apa aja yang mau di disable ataupun di enable. Itu biasanya kan pas startup PC atau laptop kadang-kadang agak lama. Nah, itu biasanya di startup ada yang memang dia loading beberapa program. Nah, di sini kita bisa set untuk di enable dan disable seperti itu. Dan juga untuk Windows 7 mungkin teman-teman bisa klik Windows, kemudian tulis msconfig. Nah ini. Nah, di sini juga ada startup. Cuma untuk Windows 10 nanti tetap dialihkan ke task manager seperti itu. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kita bisa buang temporary files. Temporary files itu apa ya? Jadi file-file yang memang kalau di handphone itu biasanya kayak cache itu kan ya. Nah, itu yang biasanya membuat PC atau laptop kita sedikit lebih lag karena ada file-file lama yang istilahnya belum terbuang atau belum terbersihkan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman klik Windows dan klik lagi ini percentage, tulis percentage temp ya, percentage lagi. Nah, ini dia filenya, klik aja. Nah, di sini ada file-file yang sifatnya temporary atau sementara, tinggal klik all aja dan delete. Nah, yang ini skip aja, yang sekiranya bisa itu berarti lagi dipakai. Nah, ini juga salah satu tips untuk mempercepat kinerja PC atau laptop kita. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu teman-teman bisa melakukan defrag hard disk, defragment. Tapi untuk defrag hard disk kita sarankan untuk rutin, cuma sedikit lebih sebulan sekali lah, atau enggak 2 minggu sekali. Jadi intinya untuk defrag hard disk ini fungsinya buat merapihkan kembali lah. Misalnya kita dalam sebulan banyak kan mengoperasikan komputer segala macam, itu biasanya di background prosesnya itu banyak file-file yang memang berantakan seperti itu. Nah, dibersihkanlah, dirapihkanlah sama defrag ini. Tulis saja di sini defragment and optimize drive. Nah, ini dia. Di sini saya ada 3 partisi hard disk. Di sini teman-teman bisa langsung optimize, analyze juga sama. Itu prosesnya kalau misalkan sudah sangat lama tidak di defrag, itu biasanya cukup lama mendefragnya. Jadi butuh benar-benar waktu khusus. Karena ketika mendefrag diusahakan jangan operasikan kegiatan ataupun aktivitas PC lainnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mungkin apa ya, pas malam itu cocok lah setidaknya sambil ngedefrag seperti itu. Nah, itu dia untuk mempercepat kinerja PC atau laptop
Tips yang keempat, teman-teman bisa melakukan partisi harddisk. Tapi kalau misalkan tidak juga teman-teman setidaknya harus bisa mengorganize file. Jadi teman-teman jangan menyimpan semua file di satu folder. Misalkan ini saya folder disk E ya, semua filenya itu tidak di per folder seperti ini, filenya itu semuanya dimasukin aja satu per. Itu biasanya bisa memperlambat juga gitu kinerja PC atau laptopnya, karena ketika membuka satu file itu dia loading dulu file yang banyak, semua file gitu. Berbeda dengan ketika kita mengorganize file, otomatis kan masing-masing folder itu tidak terlalu banyak file, jadi ya pasti lebih cepat juga gitu, seperti itu. Nah itu tips yang keempat. Lanjut tips yang kelima, ke hardware dan perangkat lainnya yang bisa mengoptimalkan kinerja PC laptop, yaitu teman-teman boleh beli SSD dan juga menambah RAM. Nah itu istilahnya dengan SSD itu pasti lebih cepat lah gitu, karena SSD dirancang ya seperti itu lah. Teman-teman bisa carilah fungsi dan perbedaan hard disk dengan SSD itu benar-benar memang sangat berbeda gitu. Nah intinya ketika teman-teman pakai SSD nanti pasti terasa ketika surfing explore file di sini pasti lebih cepat, entah itu dari mulai startup sampai operasian lain-lainnya itu pasti lebih cepat. Termasuk juga RAM yang sedikit pasti berpengaruh pada kinerja PC atau laptop. Jadi ya pasti tips ini benar-benar bisa berpengaruh sangat lah, seperti itu ya. Nah itu cukup teman-teman, mudah-mudahan dari beberapa tips tadi teman-teman boleh diaplikasikan dan boleh dicoba ya seperti apa perubahannya di PC atau laptop teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap support, like, komen juga ya kalau misalkan ada kurangan ataupun request apalah seperti itu ya. Selamat ngulik.